Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, rekan-rekan pembina SDN Dor Papua. Berikut ini akan saya paparkan aksi nyata dari kurikulum Merdeka yang akan saya sampaikan. Next. Dalam modul 1 kurikulum Merdeka ada 2 item yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tentang kurikulum. Pertama, apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Next. Nah, terkait dengan adanya perubahan kurikulum dari 2013 menjadi kurikulum Merdeka, tentu ada pertanyaan mengapa kurikulum tersebut diubah. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia sudah ada beberapa jenis perubahan kurikulum. Nah, inilah jawabannya mengapa kurikulum harus diubah. Yang pertama, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang kita masuk pada zaman teknologi. Yang kedua, dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang akan datang yang mampu bersaing. Next. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Setelah diubah, ternyata kurikulum perlu diadaptasi dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Karena kita lihat sekarang beberapa sekolah tingkat satuan pendidikan namanya saja kurikulum Merdeka, tapi ketika kita masuk pada sekolah itu aplikasinya tetap masih 2013. Inilah yang diharapkan pemerintah, berubah kurikulum, berubah juga cara memberikan materi atau pendidikannya. Yang pertama, perlu diadaptasi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu bahwa zaman sekarang siswa itu sudah melek teknologi. Kebanyakan siswa sudah memegang gadget sendiri-sendiri. Bahkan beberapa siswa kemampuan gadgetnya lebih tinggi dibanding dengan gurunya. Ini yang kita perlu kejar. Bagaimana caranya agar kita juga bisa selaras dengan pengetahuan siswa, bahkan lebih tinggi pengetahuan kita daripada siswa mengenai gadget. Selanjutnya, dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kita tahu bahwa pasar kerja sekarang sudah beralih ke menggunakan digitalisasi. Jadi kemungkinan besar pada tahun-tahun berikutnya akan diadakan pensiunan massal. Ini yang dikejar oleh pemerintah sekarang, terutama di bagian kantor. Akan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang tidak ditangani oleh manusia, tapi langsung ditangani oleh sistem. Hanya ada 2 yang tidak akan dipensiun dini. Pertama, guru dengan tenaga kesehatan. Ini yang pernah dibahas. Menurut pemerintah bahwa akan ada 1 juta ASN yang dipensiunkan pada tahun ini. Saya tidak tahu apakah itu nanti akan realisasi atau tidak, terutama pada perkantoran. Selanjutnya, untuk memperbaiki kualitas pendidikan agar siswa siap menghadapi dunia kerja. Nah, kita lihat pendidikan sekarang kita ini di baik tingkat nasional maupun daerah, kebanyakan masih bersifat teoritis. Artinya apa yang disampaikan kepada anak
tidak sama dengan apa yang dihadapi anak di dunia nyata. Kurikulum Merdeka mengajarkan bagaimana anak untuk mendapatkan teori dan praktek sehingga nanti pada dunia kerja bisa langsung bersaing. Ini yang sudah diterapkan di pada SMK kurikulum Merdeka. Mereka tidak lagi mempelajari teori-teori, tapi langsung pada praktek, sehingga anak SMK itu nantinya pada saat lulus sekolah langsung bisa masuk pada perusahaan-perusahaan teknologi. Selanjutnya, next. Pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Next. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan perkembangan murid. Capaian pembelajaran harus memuat dua hal, yaitu kompetensi dan konten esensial. Next. Selanjutnya, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah upaya untuk menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan dengan kurikulum prototipe. Next. Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.